kita berada. Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan berada dalam keadaan sukacita dimanapun kita, karena penyertaan Tuhan tetap ada bersama kita. Saudara dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam renungan untuk Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023. Di tahun yang baru ini, perayaan Natal sudah berlalu, kemeriahan buka tahun juga sudah mulai pudar. Tapi kiranya semangat dan sukacita, makna Natal juga makna masuk ke dalam tahun yang baru tetap ada di dalam hati kita, dan semangat kita tidak pudar untuk kembali merenungkan firman-Nya. Maka sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkuasa di dalam kehidupan kami, Bapa yang penuh kasih, penyertaan-Mu tetap kami rasakan, yang memberikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga semakin nyata dan semakin jelas kami mengerti apa kehendak Tuhan untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami semakin sanggup melakukan kehendak Tuhan serta melawan setiap godaan dan tantangan yang ada di sekitar kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Demikian isinya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Sampai demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan renungan kita dengan tema Yesus adalah terang dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita beberapa hari masuk di tahun yang baru ini, kira-kira apa saja yang baru di diri kita? Mungkin ada dari saudara yang baru berumah tangga di tahun yang baru ini,
sehingga mempunyai status yang baru, baik sebagai suami ataupun sebagai istri. Atau mungkin ada juga dari saudara yang baru berulang tahun di tahun yang baru ini, sehingga punya umur yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertemu dengan seseorang yang sama sekali belum kita kenal, ya, dan dia juga belum mengenal kita, baik itu untuk urusan pekerjaan atau mungkin untuk urusan lingkungan, untuk urusan pelayanan dan sebagainya. Ketika kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal dan dia juga belum mengenal kita, bagaimana kira-kira saudara memperkenalkan diri saudara? Apa saja yang saudara terangkan supaya orang tersebut bisa mengenal diri saudara? Yang pasti kita akan selalu menyebutkan nama kita. Lalu marga atau beru, sebab di dalam adat budaya kita kalak karo penting. Marga ras beru dalam taguna ertutur untuk kita bisa menarik hubungan kekerabatan. Lalu kita akan memperkenalkan juga status kita, menikah atau belum menikah. Dan juga kita akan memberitahu alamat kita. Ketika kita memperkenalkan diri kita, saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah identitas diri kita yang kita terangkan, yang akan melekat di memori ataupun ingatan lawan bicara kita. Sehingga ketika kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, ia sudah mengenal kita dengan jelas. Dan sedikit dia sudah bisa membayangkan situasi jalan yang kita lalui karena dia tahu alamat rumah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, penjelasan mengenai identitas itu membantu orang lain mengenal dan mengerti siapa kita atau bagaimana kehidupan kita. Memperkenalkan identitas kita yang lebih jauh di luar dari nama, status, dan alamat, itu akan menjalin hubungan antara kita dengan lawan bicara kita. Sehingga akan timbullah kedekatan emosional, persahabatan yang muncul dari perkenalan, memperkenalkan identitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian halnya Tuhan Yesus di dalam menjelaskan identitasnya. Ia mau setiap orang yang mendengar bisa semakin mengenal dan semakin mengerti siapakah Yesus yang sebenarnya. Di dalam kitab Yohanes adalah kitab yang berisi tentang kesaksian Yohanes mengenai Yesus. Melalui kitab Yohanes ini, dia memberitakan tentang identitas diri Yesus. Itu nampak dari bagian awal kitab Yohanes ini yang menerangkan bahwa firman Allah telah menjadi manusia. Firman itu telah turun ke dunia. Dia menjadi terang yang sesungguhnya dan sedang datang ke dalam dunia. Ini mengarah kepada diri Tuhan Yesus. Bisa kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama. Kemudian Yohanes juga menjelaskan identitas diri Yesus melalui mukjizat di Kana. Di dalam sebuah pesta perkawinan, Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu menjelaskan siapa diri Yesus. Bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Supaya dunia tahu bahwa Yesus berkuasa. Bisa kita baca lebih jauh di dalam pasal yang kedua. Lalu selanjutnya Yohanes juga menunjukkan melalui beberapa peristiwa di mana Yesus
berulang-ulang kali mengadakan mujizat demi mujizat. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia juga memberi makan 5.000 orang. Dia juga berjalan di atas air. Dan di dalam nats renungan kita hari ini, Yohanes kembali menerangkan identitas Yesus dengan mengangkat perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Kata Tuhan Yesus, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Artinya apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum ayat ke-12 ini, Yohanes menyuguhkan satu peristiwa penting di mana ada seorang perempuan yang ditangkap oleh karena kedapatan berbuat zina. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi jelas tahu apa hukuman yang pantas untuk perempuan tersebut karena ada tertulis di dalam hukum Taurat. Namun mereka membawa perempuan itu kepada Tuhan Yesus dalam tujuan mencobai Yesus. Mereka ingin mencari-cari kesalahan Yesus. Lalu apa tanggapan Tuhan Yesus? Ternyata di dalam pertanyaan yang menjebak itu, Tuhan Yesus hanya membungkuk dan diam. Tuhan Yesus hanya membungkuk dan diam. Bayangkan orang-orang tersebut penuh dengan emosi, tetapi Yesus hanya menanggapinya dengan sikap diam sambil menulis di atas tanah dengan jari-jarinya. Lalu karena mereka terus bertanya-tanya, akhirnya Yesus bangkit berdiri dan menyuruh barang siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama sekali melempar batu kepada perempuan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Satu persatu orang-orang tersebut pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu tadi. Peristiwa tersebut kemungkinan besar melatar belakangi pernyataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, sehingga ia menyatakan bahwa dirinya adalah terang. Tetapi perkataannya itu disanggah oleh orang-orang Farisi yang menganggap bahwa kesaksiannya itu adalah tidak benar. Yesus dianggap bersaksi dusta. Maka Yesus kembali membuat sebuah pernyataan tentang siapa dirinya dan mengatakan bahwa kesaksiannya adalah benar. Sebab ia tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Sedangkan orang-orang Farisi tersebut tidak. Mereka tidak tahu sama sekali dari mana asal Tuhan Yesus dan kemana dia akan pergi. Tuhan Yesus juga mengangkatkan bahwa mereka menghakimi menurut ukuran manusia, tetapi Yesus tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau Yesus pun menghakimi, maka penghakimannya itu benar, karena ia bersama-sama dengan Allah Bapa yang mengutusnya. Tentu perkataan-perkataan Yesus ini ibarat teka-teki yang sulit untuk dimengerti oleh orang-orang Farisi dan orang-orang yang tidak percaya lainnya. Tetapi bagi mereka yang percaya, yang beriman, perkataan Yesus adalah sebuah pernyataan identitas bahwa Yesus adalah utusan Allah untuk menjadi terang di dunia ini, menerangi kegelapan. Artinya, dunia ini ibarat kegelapan, sedangkan Yesus adalah terang. Sehingga pernyataan Tuhan Yesus ini bermakna bahwa melalui kedatangan Yesus, ia menerangi kegelapan, menerangi dunia ini. Sehingga setiap orang bisa melihat terang Yesus
bisa melihat kebenaran untuk membedakan mana yang baik dan benar, dan mana juga yang tidak baik dan salah. Melalui kedatangan Yesus yang adalah terang, manusia bisa mengenal Allah. Sehingga melalui pengajarannya juga manusia tahu apa yang Tuhan kehendaki. Karena Yesus menunjukkan cara hidup yang benar dengan menjadi teladan bagi dunia. Jadi kata terang di sini itu identik dengan sebuah kehidupan yang menjadi teladan. Sehingga semua mata menatap kepada terang Yesus, menjadikannya teladan hidup bagi dunia. Maka apakah pesan firman Tuhan di Minggu Epifania ini? Saudara yang dikasih Tuhan, Minggu Epifania atau dikatakan Minggu Terang ini, kita diingatkan bahwa hanya melalui Yesuslah kita bisa berjalan di dalam terang, hidup di dalam terang, melakukan yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Pernyataan identitas diri Tuhan Yesus ini membuat orang-orang percaya semakin memiliki hubungan emosional, memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita mengenal Yesus dengan jelas, maka semakin kita akan tahu bagaimana cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Semakin kita mengerti siapa diri Yesus, maka kita akan semakin tahu apa tujuan hidup kita. Maka melalui Yesuslah, hanya melalui Yesus kita bisa berjalan di dalam terang. Tanpa mengikut Yesus, kita tidak hanya akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita juga mati. Mati di dalam iman, hilang arah tujuan hidup. Namun ketika kita hidup mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh mengikut terangnya, maka terangnya itu ada dan tinggal di dalam hati kita, memberi kita hikmat, membantu kita mengerti apa yang baik dan benar untuk kita kerjakan. Terang Tuhan tidak pernah padam, tidak pernah gagal untuk menerangi kita. Terang Tuhan juga tidak pernah terbenam layaknya terang matahari ataupun terang bulan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 60 ayat 19 sampai 22, yang merupakan sebuah berita pengharapan bagi bangsa Israel, di mana ketika itu bangsa Israel tengah berada di dalam perkabungan oleh karena sedang di pembuangan. Berita pengharapan ini diangkatkan oleh Nabi Yesaya untuk menyatakan bahwa Allah menjanjikan penerang yang abadi yang akan segera datang mengangkatkan bangsa Israel dari perkabungannya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini telah sampai kepada kita untuk kembali mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah penerang yang abadi, yang tidak akan pernah terbenam, yang tidak akan pernah redup dan padam untuk menerangi kita. Maka mari dengan setia kita mengikut Tuhan. Setiap hari yang kita lalui, setiap pekerjaan yang kita kerjakan, dan setiap aktivitas yang kita jalani setiap hari, itu hanya akan menjadi rutinitas yang tidak berarti bila tidak beriman, bila tidak mengandalkan terang Tuhan. Itu semua hanya akan menjadi rutinitas yang tidak berarti. Maka mari buat tekad yang baru dalam menjalani hari-hari yang baru di tahun yang baru ini. Kurang lebih di tanggal 8 Januari ini kita sudah menjalani 8 hari di tahun yang baru. Mungkin di awal tahun sudah ada kedukaan di dalam keluarga kita. Ada yang meninggal, mungkin orang tua, mungkin saudara kita, dan lain-lain. Mungkin juga ada dari kita yang masih awal tahun sudah mengalami kekecewaan karena rencana kita tidak tercapai. Atau mungkin liburan telah usai, belum sempat dinikmati.
Atau ada yang merasa liburnya kurang panjang sehingga kecewa. Atau bagi yang masih studi, kecewa karena nilai semester yang lalu ternyata kurang bagus, kurang memuaskan. Ada banyak hal-hal yang membuat kita kecewa, ya. Belum apa-apa sudah punya musuh, padahal baru bersalam-salaman, bermaaf-maafan di akhir tahun. Di tahun yang baru ini sudah bermusuhan. Banyak hal-hal yang mungkin tidak seperti harapan kita yang datang. Kedepannya pun di hari-hari yang akan datang di tahun ini, setiap hari kita pasti akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan baru, persoalan-persoalan baru, dan juga kesempatan-kesempatan yang baru. Hal-hal yang tidak baik juga akan selalu ada, tetapi percayalah akan selalu ada hal-hal yang baik, kesempatan-kesempatan baru untuk kita meningkatkan kualitas hidup beriman, sehingga menjadi lebih dewasa di dalam iman. Bahaya, godaan, cobaan itu akan selalu ada. Bahkan meskipun kita sudah berhati-hati, berjaga-jaga, bisa jadi bahaya dan godaan itu selalu ada. Namun dengan tekad untuk meneladani Tuhan Yesus, dengan tekad hidup di dalam terang Tuhan, hikmatnya akan menerangi hati kita. Hikmatnya mengajari kita untuk membuat keputusan. Hikmatnya mengajari kita untuk menghindari bahaya. Sadar bahwa kita berada dalam bahaya. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak hidup di dalam terang Tuhan, itu adalah orang yang gelap hatinya. Sehingga ketika di dalam bahaya pun dia tidak sadar dia sedang berada dalam bahaya. Ketika berbuat dosa pun dia tidak sadar dia sedang berbuat dosa. Namun orang yang beriman, yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, hatinya akan diterangi terang Kristus. Sehingga dia berhikmat, dia tahu bahwa dia sedang dalam cobaan dan akan jatuh ke dalam dosa. Dengan hikmat dari Tuhan, kita pasti mampu menyelesaikan setiap persoalan dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Sama seperti yang pernah kami alami di dalam sebuah perjalanan menuju satu gereja tempat saya akan melayankan firman Tuhan. Tiba-tiba mobil kami diserempet mobil yang keluar dari arah yang berbeda. Tiba-tiba, padahal kami sudah berhati-hati, jalan sudah pelan-pelan. Ini mengingatkan kita bahwa sehati-hati apapun kita dalam menjalani hidup ini, ya, akan selalu ada masalah, akan selalu ada godaan yang datang menerpa hidup kita. Disitulah kita perlunya hikmat dari Tuhan. Disitulah kita perlunya terang Kristus tinggal dalam hati kita. Bayangkan bagaimana orang yang tidak beriman menghadapi setiap tantangan dalam hidupnya. Dia pasti akan kacau, hilang arah, terpuruk di dalam dosa, dan tidak mampu bangkit kembali. Tetapi orang yang beriman itu pasti menang melawan setiap tantangan dan godaan. Karena hikmat Tuhan, terang Tuhan menerangi hati dan pikirannya. Maka marilah menjadi orang yang beriman. Mari menjadi orang-orang yang percaya. Jangan seperti orang-orang Farisi yang ingin mencobai, mencari-cari kekurangan dan kesalahan Yesus. Mari dimanapun dan kapanpun, bahkan dalam situasi yang bagaimanapun, hiduplah di dalam terang Yesus. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan setia membaca firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya. Ketika kita sudah setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, sudah pasti kita hidup menjadi berkat. Kita sudah hidup menjadi terang bagi dunia ini, sehingga melalui kehidupan kita, semua orang bisa mengenal identitas Tuhan Yesus. Semua dunia ini bisa mengerti apa tujuan Yesus datang ke dunia.
dan apa arti juru selamat. Kiranya Roh Kudus memampukan kita hidup di dalam terang Tuhan, sehingga dunia semakin mengenal Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, dan kami percaya firman-Mu lah yang akan menerangi hati kami. Hikmat-Mu akan memenuhi pikiran kami, sehingga di dalam kami melewati hari demi hari di tahun yang baru ini, kami semakin mampu menyadari bahwa terang Tuhanlah yang memampukan kami melewati setiap tantangan dan godaan hidup. Ajar kami ya Bapa, hidup di dalam terang Tuhan, sehingga kami menjadi berkat dan kami menjadi pemberita Injil bagi dunia ini, sehingga melalui kami semakin dunia ini mengenal siapa Kristus yang kami sembah. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.